Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menyapa Anda dan kali ini dalam acara Ruang Publik kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Iya pemirsa, kali ini kita akan membahas tema yang menarik sekali karena ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Utara ya, yaitu adalah Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 tahun 2023 ini. Setelah 3 tahun tidak diselenggarakan karena memang keterbatasan ataupun pandemi COVID-19 dan memang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan berbagai acara begitu ya pemirsa. Jadi untuk tahun ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Utara. Kita akan bahas tentang Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 bersama dengan Ketua Pelaksana PRSU ke-49, tentunya di sini ada Bapak Ihwan Adam. Selamat sore Pak Ihwan, apa kabar Pak? Sore, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, mantap. Mantap dan semangat ini ya menyambut PRSU ke-49, luar biasa. Bagaimana kesibukannya sejauh ini Pak Ihwan? Lumayan sibuk karena banyak sekarang sudah mendekati hari H-nya. Seminggu lagi kita buka Pekan Raya Sumatera Utara selama 1 bulan. Selama 1 bulan penuh ya. Baik, nah sejauh ini sudah seperti apa Pak Iwan persiapannya? Ya, H-7 ya berarti ya Pak ya? H-7, ya persiapannya sekarang adalah tetap aja pre-eventnya harus kita woro-woro ya, termasuk juga di TVRI sekarang ini bagian daripada woro-woro supaya masyarakat bisa tahu dan apa sih sebetulnya PRSU yang ke-49 ini. Karena sudah absen selama 3 tahun karena COVID, itu kira-kira Mbak ininya. Sibuknya sih lumayannya menghadapi banyak tenan, banyak kepentingan-kepentingan yang harus masuk gitu. Betul. Itu kira-kira Mbak. Jadi sampai saat ini sudah berapa persen kira-kira Pak pematangannya lah ini sudah menjelang ini sih sekarang sudah seminggu ini kurang lebih hampir 60% sudah 60% ya. Baik. Nah ini kan memang event besar yang memang selalu ditunggu-tunggu masyarakat Sumatera Utara karena memang biasanya ini event tahunan begitu ya Pak Iwan ya, dan sudah 3 tahun tidak ada, rasanya seperti ada yang kurang nih di Sumatera Utara begitu ya. Biasanya memang selalu ada tiap tahun dan selalu dinantikan masyarakat seperti itu ya pemirsa ya. Sebenarnya tujuan digelarnya PRSU ini apa? Tujuan awalnya Pak Ihwan? Perlu diketahui juga bahwa ini adalah PRSU yang ke-49 tahun. Berarti ada 48 tahun sudah dilaksanakan pelaksanaan PRSU ini. Memang di sana sini luar biasanya Pekan Raya Sumatera Utara ini yang kedua setelah Pekan Raya Jakarta. PRJ, yang lain itu hampir di kota-kota besar lainnya, Surabaya dan sebagainya itu rontok ya ininya ya. Jadi memang yang tetap eksis itu adalah Pekan Raya Sumatera Utara. Ini sebetulnya jadi modal masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan banyak promosi ya, termasuk juga seperti juga di Pekan Raya Jakarta. Memang di sana sini harus banyak pembenahan, kira-kira gitu. Jadi tujuannya sendiri sebetulnya adalah menjadi etalase ya, menjadi etalase baik itu perekonomian maupun pariwisata di Sumatera Utara. Harapannya banyak sekali kriteria-kriteria yang diharapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap pengembangan pariwisata, menjaga inflasi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya Pekan Raya Sumatera Utara ini jadi trigger ya, jadi trigger supaya perekonomian kita di daerah juga bisa berdenyut. Ini jadi sektor mikrosubstansi. Jadi kalau saya bilang itu mikrosubstansi. Apa itu mikrosubstansi? Di areal segitu saja, tapi di situ ada 33 kota kabupaten yang akan terlibat di dalamnya. Bayangkan dengan mikrosubstansi ini, kalau secara mikro aja kita bisa berhasil mempromosikan ini, berarti kan efek daripada makro substansinya besar untuk Sumatera Utaranya. Kira-kira begitu.
Iya, iya gitu, luar Mbak. biasa dan ini memang sangat tentunya manfaat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat begitu ya Pak Iya, Iwan ya luar biasa. Nah, ini adalah event yang sudah digelar selama 48 kali ya dan tahun ini yang ke-49 tentunya sudah sudah luar biasa udah puluhan tahun begitu ya. Dan tentunya banyak sekali yang sudah didapatkan artinya pengalaman-pengalaman dari sebelum-sebelumnya seperti itu ya Pak Iwan. Lalu kalau untuk tahun ini konsep yang diusung seperti apa? Kira-kira ada yang berbeda tidak dengan yang sebelumnya begitu? ya sebetulnya sih sama seperti juga pekan raya yang ada, gitu. Saya sih sebetulnya membayangkan Pekan Raya Sumatera Utara ini bisa menjadi satu event besar bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga ada beberapa negara tetangga kan, ada juga negara tetangga yang ikut kan Oh di gitu. sini. Ada Malaysia yang memang rutin selalu ikut serta. Bahkan dari India itu ada ingin apa namanya mengirimkan kebudayaannya. Jadi untuk di dalam Pekan Raya yang sekarang. Cuman memang kita harus tahu ya Pekan Raya sekarang itu mengambil tema tuh berikan cerita terbaikmu. Karena apa? Berikan cerita terbaikmu ini berkaitan dengan yang pertama ada event besar nanti di 2024, yaitu PON ke-21. Di PON ke-21 itu salah satu substansi Pekan Raya ini adalah sosialisasi PON. Jadi ada sosialisasi PON di dalamnya. Kemudian juga ini bagi pemerintah daerah merupakan terakhirnya kepemimpinan daerah kan 2024 ada masa Pesta demokrasi juga demokrasi gitu. pemilu. Jadi semua pada berakhir. Nah, di dalam PRSU ini diharapkan adalah apa etalase tentang yang sudah dilakukan selama 5 tahun perjalanan pemerintah daerah yang sekarang, ya Pak Gub gitu ininya. Iya. Jadi masyarakat bisa tahu bukan hanya sekedar tahu di media, tapi juga tahu di langsung bisa mendapatkan informasi itu dengan jelas. Itu kira-kira Mbak. Cuman memang berikan cerita terbaikmu ini memang untuk masyarakat. Kita sudah capek. Maknanya apa ini? Mengapa Iya. tema ini yang diusung? Berikan cerita terbaikmu. Saya kebetulan menangkap banyak persoalan-persoalan kita di masyarakat kan, secara sosial gitu, apalagi kemarin COVID gitu kan. Terus kemudian perekonomian kita yang banyak menurun gitu Iya. kan. Pemerintah juga harus menjaga inflasinya dan sebagainya. Iya. Tapi kan kita tidak bisa hidup dengan semua masalah kehidupan kita itu. Masa sih nggak ada 1-2% cerita terbaik kita nih, gitu. Cerita terbaik kita nih terhadap Sumatera Utara misalnya gitu ininya kan. Nah itu yang kita bilang, ayo dong 1-2% aja sampaikan cerita terbaikmu di sini, gitu. Jadi bukan kita skeptis, bukan kita mengkritisi terus, tapi kita ayo bicara tentang cerita terbaik. Kan ada sama lah kayak Mbak juga kan ada cerita terbaik Iya, ya kan pastinya, buat ini setiap Sumatera orang. Utara begini. Karena memang secara secara angka kan tingkat penurunan destinasi pariwisata itu lumayan juga menurun. Nah ini termasuk juga hospitality kita harus ditingkatkan dan sebagainya ya. Nah itu kira-kira lah gitu ininya. Tapi di dalamnya pasti banyak hal ya dari cerita terbaik ini. Semua orang ingin kami libatkan sebetulnya di PRSU. Makanya mungkin biasa ada exhibition, ada teknologi dan sebagainya, ada tentang pendidikan gitu ya. Terus kemudian ada UMKM dan lain-lain sebagainya. Cuman kan harus ada juga dari pengunjung yang memberikan kontribusi. Karena tanpa ada pengunjung yang memberikan kontribusi juga nggak akan ada apa-apa gitu. Iya, Kira-kira gitu, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi ada makna tersirat di dalam tema yang diusung yaitu berikan cerita terbaikmu. Artinya adalah 1-2% yang dikatakan Pak Iwan tadi. Artinya masih ada harapan walaupun kita banyak permasalahan di sana sini. Tentunya masih tetap ada harapan positif yang dapat kita berikan kepada Provinsi Sumatera Utara. Tentunya seperti itu ya pemirsa ya. Wah, luar biasa sekali. Nah dalam Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 ini Pak Iwan siapa saja yang terlibat? Melibatkan siapa saja di dalam PRSU ini?
Ya, di PRSU ini hampir semua kota kabupaten terlibat. Jadi ada di Sumatera Utara ini ada 33 kota kabupaten, 33-nya itu juga semua terlibat. Termasuk juga dengan pemerintah provinsi. Selain itu juga ada BUMN yang ikut terlibat. Pihak swasta pun ikut terlibat. Dunia pendidikan pun ikut terlibat. Wow. Bahkan dunia entertainment pun terlibat. Pastinya. Karena di sini nanti ada kurang lebih hampir setiap minggu itu ada 16 artis nasional lah ya. Wow. Jadi kalau masyarakat nanti mau nonton tentang entertainment ya, hiburan-hiburan itu Jumat Sabtu Minggu pasti ada hiburan-hiburan dari artis-artis nasional. Gitu kira-kira. Ada 16, Mbak. Ada 16 tiap minggunya ya, Setiap dan minggunya. tiap weekend ya. Setiap weekend. Wah, luar biasa. Jadwalnya ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Kapan sih? Dari kemarin memang sudah dari beberapa bulan yang lalu sudah terdengar nih, PRSU akan dibuka begitu ya. Dan katanya bulan ini, tepatnya di tanggal berapa Pak Ikhwan? Daftarnya itu kita, pembukaannya itu tanggal 16 Juni, hari Jumat, minggu depan. Minggu depan sampai dengan 17 Juli. Sampai dengan 17 Juli. Itu kurang lebih 32 hari. Nah di situ rangkaian acaranya banyak sekali, termasuk yang tadi saya bilang entertainment. Dan memang kita polanya di sini beli tiket masuk gitu kan. Kami menggunakan online sekarang. Jadi kalau masyarakat mau membeli tiket bisa di www.prsutiket.com. Jadi di situ nanti mau tanggal berapa, harganya berapa gitu. Bisa dipilih ya. Bisa dipilih di situ. Baik, Kira-kira luar begitu. biasa. Iya, tentunya untuk tiket online juga memberikan kemudahan ya, apalagi mungkin kalau untuk warga yang di luar kota yang ingin datang ke Kota Medan mengunjungi PRSU, bisa membeli tiketnya melalui online saja ya pemirsa, tidak perlu datang mengantri panjang seperti itu ya. Jadi memang meringkas waktu kita, lebih efisien lah ya. Bisa dicoba dibuka tadi di websitenya ya, www.prsu.tiket.com ya, boleh diakses ya dan dibeli tiketnya langsung. Sudah bisa hari ini? Sudah bisa. Wah, Sudah jadi bisa. Jangan Sekarang. lupa ya pemirsa ya, Iya. sudah bisa mulai dari sekarang dibeli tiketnya. Baik, ini kan luar biasa sekali, banyak sekali yang terlibat di dalam penyelenggaraan PRSU 49 ini. Baik itu pemerintah, swasta, BUMN, pendidikan, pariwisata, wah luar biasa semuanya ikut terlibat aktif di dalamnya sini. Untuk kegiatannya Pak Ikhwan, apa saja yang diselenggarakan di dalam PRSU? Mungkin supaya pemirsa di rumah juga tertarik, ini wajib datang untuk di PRSU 49. Ya, kita ada merencanakan beberapa kegiatan sebetulnya, yaitu salah satunya itu yang paling menarik nanti adalah Agri Day ya. Apa tuh Pak? Agri Day itu sebetulnya kita pengen petani pesta di PRSU. Wow. Jadi petani itu membawa produknya, kemudian menjual produknya juga di situ. Jadi tanggalnya berapa saya ini nanti bisa lihat di website kita, tapi itu nanti diharapkan petani-petani itu datang, kemudian mereka gembira, mereka bawa, biasanya kalau mereka tidak bisa menjual langsung, sekarang petani itu bisa menjual langsung produknya di tempat kita, dan mereka gembira lah gitu ya dengan hiburan-hiburan mereka yang ada. Sebetulnya ada beberapa negara kan juga melaksanakan seperti itu, Agri Day itu. Agri Day. Agri Day namanya. Mungkin itu nanti berkaitan tanggal Hari Buah mungkin ini. Nanti ada Hari Buah Nasional bertepatan dengan tanggal tersebut. Wah, itu kira-kira yang kalau yang lain-lainnya pasti ada. Kita itu setiap hari bahkan ada lomba dari Indonesia Chef Association. Jadi setiap hari masak, setiap hari tentang masakan-masakan Sumatera Utara. Jadi chef-chef yang terkenal di Sumatera Utara ini kan berhimpun, memang Indonesia Chef Association namanya. Iya, iya. Nah itu mereka masak tiap hari. Terus kemudian ada lomba masak dengan ibu-ibu PKK dan sebagainya. Wow. Ada juga lomba-lomba ada fashion show, ada idol buat anak-anak gitu. Wow. Ada lomba band. Terus kemudian ya sama dengan untuk anak-anak yang lain, ada melukis dan sebagainya. Mewarnai dan lain-lain ya, wah luar biasa. Untuk sosialisasi PON kita ada beberapa kegiatan, misalnya ada
sepatu roda freestyle mereka ini, terus wushu, mereka akan semacam buat apa ya, buat demonstrasi lah gitu di dalam situ. Jadi memang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan olahraga dalam rangka sosialisasi PON, termasuk juga komunitas-komunitas. Wah. Jadi yang mau terlibat sih banyak sekali. Terus kemudian nanti mungkin TVRI juga bisa menayangkan kira-kira tuh semua hampir testimoni bupati dan wali kota Sumatera Utara ini udah membuat testimoninya untuk menyemarakan dan mendukung pastinya ya. Pasti mendukung pasti. Wah, kira-kira luar biasa. gitulah ini. Pokoknya saksikan aja nanti di tanggal 16 dimulainya. Kira-kira seperti apa? Ada pertunjukan apa namanya? Lighting show juga. Jadi lighting show sama ada laser gitu ya yang belum pernah kita ini kan. Ya seperti itulah kira-kira entertainmentnya. Wah, luar biasa, tentunya seru sekali ya, dan banyak kegiatan-kegiatan baru yang belum ada di event PRSU sebelumnya ya pemirsa. Jadi memang wajib datang kita ya untuk juga memeriahkan PRSU 49 ini, luar biasa. Untuk openingnya nanti, pembukaan di tanggal 16 kira-kira akan ada apa nih Pak Iwan? Ya, yang tadi ada lighting show sebetulnya. Itu ada di lighting tanggal show, 16 jadi ya. memang nanti di pembukaan itu kita berkaitan dengan sosialisasi PON. Jadi inginnya ada miniatur sedikit lah tentang apa sport gitu ya. Dengan lighting show tadi. Itu kira-kira mungkin, tapi walaupun nggak berapa lama gitu, berapa menit saja, tapi saya rasa itu udah cukup menarik yang belum pernah kita lihat ya. Lighting show nanti kita bisa saksikan aja, jadi surprise lah. Surprise gitu. Betul sekali, Ya. Wah, luar biasa. Jangan lupa ya pemirsa ya untuk tempatnya, pemirsa yang sudah selalu hadir tiap tahun pasti sudah tahu ya, sudah hafal, apalagi yang selalu melintasi PRSU itu jalan lintasan saya setiap hari ya, Jalan Gatot Subroto ya pemirsa ya. Walaupun tempatnya terlihat tidak terlalu luas, tetapi di dalamnya luar biasa, akan ada semua hal yang berkaitan dengan Sumatera Utara tentunya. Seperti yang tadi itu menarik juga ya Pak Iwan ya, yang chef tadi itu ya, luar biasa. Karena memang di Sumatera Utara ini kan memang kaya sekali akan kuliner ya. Kalau bisa kita katakan Sumatera Utara ini adalah surganya kuliner gitu. Jadi ini memang cocok sekali untuk kegiatan yang tadi diselenggarakan ya. Semua chef berhimpun di dalamnya, masak setiap hari. Itu makanan dijual atau memang disajikan atau seperti apa konsepnya? Ada yang disajikan, ada juga yang dijual. Jadi memang ada demo, ada lomba, ada juga yang memang untuk dijual. Jadi memang food and beverage yang di situ memang khas-khas Sumatera Utara lah yang kita harapkan hadir gitu. Kira-kira begitulah. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk yang ingin juga terlibat, untuk sekarang sudah full kah Pak Iwan, atau masih membuka kesempatan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin dari pelaku UMKM kah, atau dari pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya untuk ikut bergabung, masih bisa atau sudah full nih? Ya, sebetulnya hampir full gitu, tapi masih ada gitu kan. Hampir full memang, tapi masih ada. Karena memang kita tahu tempat PRSU itu terbatas sekali gitu. Betul. Nah itu juga jadi perhatian kami gitu. Yang nggak bisa terlalu banyak juga gitu, tapi masih ada sekarang. Masih ada ya? Masih. Kalau ingin juga bergabung, bisa infonya itu kemana Pak kira-kira Pak Iwan? Bisa ke website kami. Oh gitu. iya. Ada website kami di www.halosumut.id. halosumut.id ya, pasti di luar sana banyak sekali yang tertarik ya ikut terlibat langsung menjadi bagian dari pameran ataupun dari penyelenggaraan PRSU ya pemirsa ya. Boleh dikunjungi website yang tadi sudah disebutkan, dan juga bisa mudah-mudahan dengan kuota yang terbatas ya Pak Iwan ya, karena memang sudah banyak sekali yang tergabung. Jadi dengan kuota yang terbatas mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk Anda juga ikut terlibat begitu ya, memeriahkan tentunya. Ini semarak juga untuk kita seluruh warga Sumatera Utara yang menantikan adanya PRSU ini ya, luar biasa. Baik pemirsa, saya mengundang Anda di line telepon interaktif ya, silakan mungkin yang ingin bergabung
bergabung bersama kami, bertanya-tanya dengan Pak Ikhwan, boleh silahkan di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Nah, kalau untuk waktunya bagaimana nih Pak Ikhwan, 16 Juni sampai dengan 17 Juli 2023, untuk waktunya bagaimana? Apakah dari pagi sampai malam atau seperti apa nih jadwalnya nih? Ya kalau kita hari biasa Senin sama Kamis itu kurang lebih bukanya dari jam 2 sampai jam 11 malam. Ya, siang. Tapi kalau weekend kita Jumat, Sabtu, Minggu kita mulainya dari jam 11 siang sampai bisa jam 24.00. Wah, lebih panjang ya Panjang. weekendnya, betul-betul luar biasa ya, dicatat ya jadwalnya, diingat ya pemirsa ya, untuk Anda yang bekerja boleh datang di weekend ya, waktunya lebih family. panjang lagi seperti itu ya, apalagi untuk family juga bisa ya berkunjung ke PRSU, akan banyak sekali yang dapat kita saksikan di sana dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita saksikan dan juga perkembangan daripada Sumatera Utara tentunya pemirsa ya. Baik, kita akan kembali lagi membahas tentang PRSU ke-49 tahun 2023 ini. Setelah yang berikut ini ya pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Ruang Publik bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Publik bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita masih membahas tentang penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 ya, yang tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Utara. Akan berlangsung pembukaannya nanti pada tanggal 16 ya pemirsa, jangan lupa ya 16 Juni itu datang ke Pekan Raya Sumatera Utara ya, sampai dengan 17 Juli. Jadi ini memang panjang waktunya ya. Jangan khawatir Anda tidak bisa datang mengunjungi, tetap bisa karena ini panjang waktunya, akan ada 32 hari yang diberikan PRSU untuk Anda juga mengunjungi PRSU seperti itu ya pemirsa ya. Tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar oleh Pak Ikhwan tentang apa itu temanya, kemudian konsep dan lain-lain ya. Untuk tiket juga bisa dibeli secara online. Tiketnya harganya berapa Pak Ikhwan? Boleh di-spill ke pemirsa. Sebetulnya tiketnya itu murah ya untuk sekarang. Jadi kalau hari biasa itu 20.000. 20.000 rupiah. Jadi memang rate publish itu adalah 20.000. Kemudian kalau weekend itu ada dua, yaitu 35.000 di hari Jumat, malam Sabtu, malam Minggunya 50.000. Malam Seninnya lagi 35.000 lagi. Karena gitu. Minggu malam Senin itu semua ada kegiatan yaitu entertainment artis itu. Wah, luar biasa. Tentu harga tiketnya juga cukup terjangkau ya pemirsa ya. Untuk itu jangan lupa dikabarin ke semua keluarga, teman, kerabat, yuk rame-rame untuk kita datang berkunjung ke PRSU Sumatera Utara ya. Murah Mbak itu. Murah tentunya. Dibandingkan dengan yang dari luar negeri datang gitu kan, atau dari ini mahal-mahal semua. Kalau sekarang ini di kita memang harganya segitu. Kenapa kami malam Minggu juga agak sedikit besar gitu, memang size tempat di PRSU itu sangat terbatas. Sejak beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa kejadian, misalnya kita juga tidak menginginkan hal-hal semacam itu kan, makanya diletakkan harga yang begitu tuh bukan untuk bisa kita tempatnya itu memang bisa terjangkau ya, artinya tidak terlalu full gitu ininya. Khawatir sekali kalau dengan di PRSU itu kan tempatnya cuman mungkin sekitar 15 sampai 20.000 orang. Gitu. Makanya saya dengar juga setiap PRSU itu parkir itu banyak sekali di luar dan sebagainya. Di sepanjang jalan sepanjang jalan itu. Makanya itu juga jadi PR buat kita sama-sama sebetulnya supaya PRSU ini jadi langgeng lagi, jadi lebih ke depannya nanti, apalagi mau ke 50 tahun kan, mau ke 50 tahun ke depan gitu kan, harusnya memang pemerintah, saya sih menghimbau gitu, menghimbau kepada pemerintah daerah untuk bisa soal-soal parkir dan soal-soal yang lain itu bisa kita terpenuhi. Kalau di beberapa tempat itu kan event itu harusnya semua pendukung event itu harusnya lebih besar, kayak di PRJ itu kan parkirannya itu luar biasa besar gitu. Jadi tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kira-kira jadi kalau nanti ada terganggu ya
kami mohon maaf sebelumnya ini karena memang animo dari masyarakat juga luar biasa pastinya. Nah, untuk animo masyarakat ini berkaitan dengan seperti apa kalau Pak Ihwan melihatnya animo masyarakat untuk PRSU ke-49 ini? Animo masyarakat sih sebetulnya memang dari dulu, dari tahun ke tahun luar biasa. Apalagi ada konser artisnya. Yang ditunggu-tunggu tuh memang konser artis. Hampir rata-rata saya lihat seperti itu. Jadi 16 artis itu lumayan lah. Lumayan untuk mendorong para halayak masyarakat itu untuk nonton. Tapi saya rasa juga memang ya dari beberapa tanggapan-tanggapan di media sosial kita, dari ini semua, memang harapannya itu besar. Cuman memang yang kita harus tingkatkan dari karena ini sudah 48 tahun, Mbak. Jadi memang saatnya sekarang harusnya kita sudah semakin peduli terhadap event ini. Event ini, jadi kalau menurut saya itu kita nggak bisa balik ke belakang. 48 tahun, kalau saya lihat kayak di Jerman ada namanya ITB Berlin, ada di Belanda itu Festival Tongtong. Itu 1 tahun sebelum pelaksanaan itu orang itu semua bahkan dari Indonesia itu sudah daftar. Saking sudah benchmarknya itu udah kuat sekali. Iya. Nah, kita harapkan PRSU ini jadi benchmark yang kuat. Jadi apalagi untuk wilayah Sumatera dan daerah-daerah di sekitar Asia Tenggara. Kalau ini bisa, karena ini kan yang tadi disebutkan bahwa ini jadi etalase. Bayangkan Sumatera Utara ini kaya sekali dengan sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di Sumatera Utara ini kan yang paling besar seluruh Indonesia di luar Pulau Jawa. Iya. Bayangkan ada 15 juta sekian penduduk Sumatera Utara. Jadi ini kan potensi-potensi yang luar biasa. Menurut saya itu yang harus dikuatkan. Dan kualitas daripada PRSU ini bukan hanya kami sebetulnya yang menjadi tanggung jawab, tapi semua stakeholder harus aware dan memang bisa melakukan banyak perubahan ke depannya. Menurut saya sih seperti itu. Kira-kira gitulah Mbak ininya. Iya, wah, luar biasa sekali. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak Ihwan, dukungan yang sudah diberikan seperti apa? Pemerintah sendiri sebetulnya sudah cukup aware gitu ininya, sudah cukup melihat bahwa ini bisa jadi etalase. Iya, betul. Pembangunan dari Sumatera Utara. Tapi memang disinilah tempat di mana penguatan semua stakeholder. Pihak-pihak kadang-kadang nih di dalam aktivitas keseharian ada soal bisnis, soal pemerintahan itu kadang-kadang ada tidak sinkronnya. Gitu. Nah, di PRSU ini sebetulnya bisa menjadi satu sinkronisasi terhadap semua tujuan apa yang mau dicapai karena untuk kepentingan Sumatera Utara. Betul. Bahkan mungkin banyak investor nanti kalau melihat situasi di sini bisa ikut serta. Iya, betul. Ya kira-kira di mana sih kita bisa lihat, ngapain sih jauh-jauh kalau misalnya gini, oh ada orang jadi pariwisata nasional aja, wisata nasional. Dia datang ke Medan, dia pikir kemana, kalau yang lain terpecah-pecah, di PRSU itu ada semua gitu jadinya kan. Oh mau beli bolu, mau beli ini, mau beli apa gitu, semua ada. Jenis kopi semua seluruh Sumatera Utara, nggak usah jalan-jalan ke tempat-tempatnya, di sini semua ada. Sudah gitu kan, sehingga transaksi bisa terjadi di PRSU ini, nggak usah jauh-jauh di situ. Harapannya sih sebetulnya seperti itu, kira-kira begitulah Mbak ini gambaran tentang bagaimana nih PRSU ini sebetulnya bisa menjadi posisi tawar terhadap banyak hal. Ya termasuk juga investor. Betul sekali, wah luar biasa. Jadi memang betul ya untuk PRSU Sumatera Utara ini memang etalase pembangunan, kemudian juga ini adalah salah satu bentuk pemulihan ekonomi juga ya pasca pandemi COVID-19
pada tahun sebelumnya ya pemirsa ya. Jadi memang dengan adanya PRSU Sumatera Utara ini tentunya kita berharap untuk peningkatan perekonomian masyarakat kita juga, seperti itu perputaran ekonomi akan berlangsung pada saat penyelenggaraan PRSU ini, akan banyak sekali manfaat yang diberikan dari penyelenggaraan PRSU Sumatera Utara. Tentunya pemerintah juga sudah mendukung ya atas event ini, dan semua pihak diharapkan juga mendukung. Tentunya masyarakat juga harus juga terlibat dan mendukung penyelenggaraan event luar biasa ini ya pemirsa ya. Yang paling ditunggu-tunggu tadi sudah di-spill ya oleh Pak Iwan, adanya hiburan ataupun entertain dari artis-artis nasional begitu. Apakah ada artis lokal juga, lokal nasional atau lokal saja kah atau seperti apa Pak Iwan? Banyak. Kalau artis lokal banyak sekali. Jadi apa namanya, yang tidak kalah sebetulnya dengan juga artis-artis nasional. Tahu aja kalau di Sumatera Utara ini kan artis nasional juga banyaknya dari Sumatera Utara. Jadi hampir mungkin sekitar 30-an artis lokal yang juga terlibat di sini. Mudah-mudahan kita sebelum pembukaan juga ada parade nanti, parade keliling Kota Medan sebagai bentuk sosialisasi ini dibuka nanti malam, karena malam acaranya. Malam acaranya pembukaannya. Mudah-mudahan jadi sosialisasi juga sekaligus di situ. Tapi artis lokalnya yakin nggak kalah dengan artis-artis nasional gitu ya. Dan mereka sendiri sudah punya captive audience ya. Jadi mereka tuh ada yang bahkan sudah hampir 2.000 ya, karena ada media sosial sekarang. Dari media sosial mereka sendiri bisa kelihatan tuh hampir berapa ribu orang yang menjadi captive audience mereka itu. Kira-kira gitu, Mbak. Wah, luar biasa. Kita tahu memang talenta-talenta di Sumatera Utara, Kota Medan luar biasa. Banyak artis-artis nasional juga yang berasal dari Sumatera Utara. Begitu ya Pak Iwan ya. Pak Iwan, boleh disebutkan mungkin beberapa artis nasionalnya nanti akan juga tampil di PRSU untuk juga pemirsa di rumah supaya juga minatnya semakin bertambah nih. Iya. Beberapa artis nasional itu yang sekarang lagi kalau bilang anak muda sekarang hips gitu ya. Hits. Lagi hips gitu ininya. Mahalini. Mahalini ada, terus ada siapa? Saya juga sebetulnya jarang tahu, tapi mereka Nela Karisma, terus ada ya, kalau yang lain tuh ada Anji, Gigi, Naf, Wali, terus ada dari Ungu, ada terus Charlie Van Houten dengan setia bandnya, ada lagi Inul. Ikut juga, walaupun ini jadi dangdutnya ada, kemudian Melayunya ada gitu ininya, terus kemudian yang gaya anak muda juga ada. Itu kira-kira gambaran untuk artis. Tapi satu hal lagi, kami juga melibatkan komunitas budaya, komunitas budaya sastrawan Sumatera Utara. Jadi memang kenapa kami libatkan? Kami sekarang lagi terlibat dengan mereka pembuatan buku ontologi ontologi Sumatera Utara itu. Jadi cerita sastra dari abad ke-14 sampai sekarang. Mereka tuh mungkin ada salah satu juga dari TVRI ya, sastrawan yang memang seperti, saya lupa ini, tapi ada LK Ara dulu. LK Ara tuh memang penyair ya. Nah, itu nanti mereka kan baca puisi di mana-mana. Jadi memang kami membuat PRSU itu panggungnya itu di mana-mana. Nanti di jalan, nanti tiba-tiba di jalan mereka baca puisi gitu kayak ininya. Pokoknya freedom of art gitu ya. Kebebasan mereka mau. Jadi orang nanti mungkin tiba-tiba di jalan baca puisi jangan heran gitu ininya ya. Ternyata seniman yang sedang ternyata seniman. Ada juga ada seniman pasir, kita libatkan juga di situ. Jadi ada seniman lukis gitu intinya. Jadi mereka panggungnya di mana? Ya panggungnya di semua lingkungan di PRSU. Luar biasa. Jadi nggak harus misalnya ada main stage terus mereka tampil di jalan, tiba-tiba nanti ada yang nyanyi-nyanyi terus vokal sendiri, ya itu memang kami lakukan seperti itu. Wah, menarik sekali. Harapannya gitu kan, harapannya memang agar berkesenian itu jadi bagian dari kehidupan kita. Jadi nggak perlu kita tampil. Sekarang kan di mana-mana kita bisa tampilkan. Itulah kira-kira mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Wah, luar biasa. Tentunya ini menarik sekali pemirsa ya, yang
tidak terbayangkan sebelumnya bahkan ya, ternyata tidak hanya di main panggungnya itu, di setiap sisi itu adalah tempat daripada para seniman nanti akan menunjukkan kualitasnya begitu, ada yang membaca puisi, apakah ada yang akan bernyanyi seperti itu ya. Banyak seniman-seniman yang terlibat, seperti ada seniman pasir, pokoknya lengkap yang ada di PRSU nantinya ya. Kalau untuk keterlibatan anak muda, kaum milenial ini seperti apa Pak Ihwan? Dilibatkan juga atau seperti apa? Jadi hampir 80% sebetulnya yang merange acara ini adalah anak-anak muda Medan. Wow. Jadi mereka lah yang paling tahu bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Jadi anak-anak yang sekarang di dalam komunitas-komunitas mereka yang melaksanakan ini. Jadi yang tadi saya sampaikan, selain yang tua-tua, nanti kalau ngelihat ada penyair usia 86 tahun baca puisi dengan ekspresi lepasnya dia, itu memang bagian dari itu. Anak mudanya pun nggak akan terlupakan. Mereka juga akan mengekspresikan itu. Apakah mereka nanti main gitar tiba-tiba gitu ininya ya, nyanyi sekeras mungkin seperti apa di situ, jangan heran. Ini bukan kegilaan sebetulnya, tapi ini kok tiba-tiba atau ada apa namanya itu, kalau sekarang dibilangin gitu, berkumpul langsung mereka dance gitu ininya. Ya nanti jangan heran aja kalau lagi jalan-jalan tiba-tiba ada mereka yang berjoget sendiri gitu sama-sama mereka gitu. Memang kami inginkan di sini tempat mengekspresikan sebetulnya. Kenapa itu kita lakukan? Saya melihat Sumut ini, kalau menurut data BPS, ini juga Sumut ini menurut data BPS itu indeks kebahagiaannya 7 terbawah. Wah. Dari 34 provinsi dari yang sebelum Papua sekarang dimekarkan. Bayangkan dengan jumlah sebesar itu, hasil indeks kebahagiaannya 7 terbawah. 7 terbawah. Dari dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Nomor 1 itu kan Maluku Utara, nomor 2 itu Kalimantan Utara. Nah ini 7 terbawah. Menurut saya ada yang sesuatu yang ini nih, apa bener nggak masyarakatnya nggak bahagia nih gitu. Makanya kita ciptakan proses-proses yang lepas tadi di dalam PRSU tadi nih. Ada semacam ya kalau dibilang kegilaan-kegilaan sesaat lah ya di dalam itu ya. Orang mau baca puisi, kita biarkan aja di situ. Ya kira-kira gitulah Mbak. Wah luar biasa, wah ini memang luar biasa sekali pemirsa. Jadi untuk sebagai wadah juga untuk mengeluarkan ekspresi begitu ya, apalagi untuk seniman-seniman yang selama ini mungkin sudah lama vakum begitu ya, apalagi untuk seniman-seniman senior begitu, bisa kembali mengaktualisasikan dirinya di PRSU. Ini kan salah satu kebahagiaan tersendiri, dan memang mungkin masyarakat Sumatera Utara dengan indeks yang 7 terbawah tadi memang butuh hiburan mungkin ya Pak Iwan ya. Indeks kebahagiaannya sangat rendah begitu ya. Jadi memang ternyata memang butuh hiburan, dan salah satu wadah hiburan yang sangat luar biasa adalah PRSU ini. Mudah-mudahan setelah ini indeks kebahagiaan itu bisa meningkat ya setelah adanya Pekan Raya Sumatera Utara ya pemirsa ya. Makanya tadi yang saya sampaikan, PRSU ini sebetulnya mikrosubstansi. Cuman kecil sebetulnya. Tapi kita di situ misalnya kami menginginkan belajar tentang hospitality. Belajar bagaimana kita menservis orang, menerima orang, menunjukkan apa gitu ininya. Kemudian kita belajar juga buang sampah. Jadi kalau kita masuk ke dalam nanti banyak signage yang mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Kita belajar. Betul. Nah ini sekarang tempat kita belajar nih di dalam PRSU. Apakah bisa nggak gitu? Begitu mereka pulang, kira-kira nggak membuat pekerja-pekerja kebersihan itu terlalu berat untuk mengumpulkan sampah-sampah hasil mereka. Ini kan perlu dibilang common sense ya. Kita ayo dong gitu ini. Begitu pulang mungkin nggak ada sampah, kan senang banget gitu ini. Karena mereka semua begitu ini membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau ini bisa tercipta di dalam PRSU, tentu kita bisa nggak usah campaign lagi tentang buang sampah di sungai dan sebagainya. Karena ternyata kita bisa kok melakukan hal-hal kecil di dalam PRSU ini. Itu kira-kira Mbak.
Iya, luar biasa dan ternyata tidak hanya hiburan yang dapat kita rasakan di PRSU, tetap ada edukasinya juga ya, seperti itu ya, budaya, edukasi dan semuanya ada lengkap ada di PRSU Sumatera Utara ya pemirsa ya. Kemudian kalau Pak Iwan sendiri melihat potensi Sumatera Utara sebenarnya seperti apa sih Pak Iwan? Kita tahu banyak sekali apa namanya talenta-talenta luar biasa yang ada di Sumatera Utara yang mungkin masih ada juga yang terpendam yang belum show up begitu ya Pak Iwan. Pak Iwan melihatnya seperti apa potensi yang ada di Sumatera Utara ini? Ya, kalau SDM saya lihat banyak sekali ya Sumatera Utara ini. Karena apa ya, saya sudah beberapa kali sebetulnya mengadakan di beberapa provinsi. Artinya itu Maluku Utara, saya sudah bertahun-tahun, kemudian Kaltim, Kaltara, terus kemudian Jawa Barat, dan kemudian Sumatera Utara. Saya lihat potensi sumber daya manusia di Sumatera Utara ini memang luar biasa. Cuman memang kita perlu pengelolaan dan pengembangan yang lebih gitu ya, karena memang industrialisasi tanpa ada peningkatan SDM itu juga akan menyebabkan nanti termarginalisasi SDM-nya. Tapi luar biasa kalau saya pikir masyarakat Sumatera Utara kalau keluar dari Sumatera Utara hebat-hebat jadinya gitu. Betul. Iya kan? Kalau kita lihat seperti itu, makanya jadi concern kita yang tadi saya sampaikan hospitality. Banyak sekali saya otokritik buat diri saya gitu. Kita punya yang namanya percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Toba. Kemudian ada apalagi namanya tuh stalaktit dan stalagmit geopark. Gitu kita ini semua. Semua tempat-tempat yang luar biasa ini itu akan nggak ada artinya kalau hospitality kita nggak kita punyai. Betul. Gitu. Kalau misalnya menyediakan makan, misalnya ada wisman atau turis-turis lokal gitu datang bisa setengah jam atau 1 jam, gitu kan hanya gara-gara hospitality itu menyebabkan kita akhirnya kehilangan pendapatan. Kita bisa lihat daerah-daerah lain yang sudah concern terhadap pariwisata, mereka hospitality-nya luar biasa. Makanya di sini menurut saya tempat-tempat itu kita harus tingkatkan pariwisatanya, termasuk juga Kota Medan. Kota Medan dengan banyaknya dikenal sebagai surga kuliner Indonesia, apa-apa kalau ngelihat itu di sini banyak sekali. Ya tapi sekali lagi SDM-nya harus ditingkatkan, hospitality-nya harus ditingkatkan. Betul sekali pemirsa. Jadi memang betul ya, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa begitu, tapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusianya juga, ini akan tidak balance ya pemirsa ya. Jadi memang harus balance, sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Hospitality seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi ya. Pak Iwan, kalau target pengunjungnya berapa nih Pak Iwan? Ya, target sebetulnya target maksimalnya itu sekitar 400.000 selama 32 hari selama itu. 32 hari. Karena kami juga mendapatkan beberapa hasil dari yang sebelum-sebelumnya itu peningkatannya bisa 350 dan sampai sekitaran itulah gitu. Karena pasca COVID ini kita nggak bisa berekspektasi terlalu besar. Kalau di PRJ itu jauh sekali. Kalau di PRJ itu bisa 1 bulan itu kan bisa sampai 6,5 juta pengunjung. Luar biasa. Gitu. Tapi kalau di Sumatera Utara dengan 400.000 aja itu pun udah sebetulnya luar biasa. Dan memang segmen yang kita ambil ini sebetulnya kita pengen ada peningkatan segmentasi. Gitu. Peningkatan segmentasi supaya orang-orang yang hadir bukan hanya nonton konser gitu, tapi juga membeli UKM yang ada, kemudian melihat etalase-etalase yang ada. Itu kira-kira ininya, Mbak. Iya, luar biasa sekali, betul sekali ya pemirsa ya. Jadi memang PRSU ini wajib harus kita dukung bersama-sama sebagai masyarakat Sumatera Utara ya, untuk memang juga sebagai etalase pembangunan seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi. Kalau kita berbicara tentang investor ya Pak Iwan, ini adalah salah satu momen juga ya Pak Iwan agar supaya investor juga melirik Sumatera Utara untuk mereka berinvestasi di Sumatera Utara. Dari PRSU sendiri untuk cara menggait para investor supaya melirik kita ini seperti apa? Ada tidak? Ya sebetulnya kita didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sekarang di PRSU yang menjadi koordinator untuk pelaksanaan PRSU di pemerintah provinsi itu adalah PTSP, Pelayanan Satu Pintu. Yang di dalamnya juga ada tentang
investasi. Investasi. Apalagi di dalam itu mereka punya jaringan yang namanya North Sumatra Investment. Gitu. North Sumatra Investment itu termasuk juga pengembangan nanti Aerocity-nya di Kuala Namu, ada Simangke dan sebagainya, itu masuk ke dalam North Sumatra Investment itu. Harapannya di dalam PRSU ini memang ada semacam mungkin baik itu B2B atau G2B gitu ya, cerita-cerita kira-kira nanti di dalam etalase itu mereka bisa, ini loh yang bisa dikembangkan investasi di Sumatera Utara. Memang tugasnya pemerintah daerah itu kan adalah menjembatani di situ. Nah, kalau misalnya ini bisa terjadi dan bisa kita ekspos, termasuk juga tentu tugasnya TVRI untuk mengekspos ini supaya memang investor itu diberi karpet merah lah ya, diberikan karpet merah, kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan itu. Dan juga yang juga concern kita, biaya yang terlalu mahal buat investor juga kalau bisa memang seminim mungkin. Nah, di PRSU ini mereka mengetahui gitu kan, jadi tidak ada proses administrasi yang panjang untuk investor gitu kan. Kadang-kadang investor juga kurang berminat gitu kalau dengan banyaknya biaya-biaya. Itu kira-kira mudah-mudahan di dalam ini ada. Jadi saya juga menceritakan ada beberapa dari pemerintah daerah, dinas-dinas itu punya program macam-macam. Nanti di sana ada operasi bibir sumbing. Di PRSU bagian daripada social commitment gitu ininya. Ada operasi bibir sumbing, ada sunatan gitu. Terus kemudian dari kesehatan itu akan membagikan kacamata gratis, pemeriksaan kesehatan gratis gitu ininya. Pokoknya banyak yang gratis juga di dalam itu. Jadi dapat giveaway lagi gitu kan. Luar jadi biasa. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir di Sumatera Utara. Tentunya juga mudah-mudahan PRSU dapat terselenggara dengan baik, lancar, sukses, damai, begitu ya, nyaman seperti itu pemirsa saya. Dan perlu juga dukungan dari kita sebagai masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu Pak Iwan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini ya, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.